Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra 15 sampai 31 Januari 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan tentunya. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya ada yang 70%, ada yang 50, 60, ada yang 80. Jadi sesuaikan dengan energi kalian seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan kalau kalian ada yang ingin diramal untuk 1 tahun ya, dari awal tahun sampai akhir tahun 2022, itu biayanya sekitar 200.000. Kalian bisa hubungi saya via WA. Begitu juga kalau misalnya kalian ingin diramal garis tangan, itu biayanya sekitar 100.000. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, seperti itu ya. Dan kalau tertarik dengan gelang energi ini udah diisi dengan yasinan, zikir, dan juga kekuatan spiritual atau supranatural yang bersumber kepada kekuatan Tuhan tentunya. Dan gunanya atau manfaatnya untuk melancarkan rezeki, mempermudah urusan kalian, dan membuka aura positif ya, dan melepaskan aura negatif. Dan saya pastinya untuk yang ini nih, yang tinggal segini, saya akan kasih bonus untuk kalian. Garam yang udah didoakan itu untuk mandi, itu bisa membantu membersihkan aura negatif. Saya akan kasih bonus untuk sisa-sisa yang memang ini masih tinggal segini aja teman-teman, gelangnya ya, warnanya juga tinggal segini aja. Saya belum bikin lagi karena memang prosesnya agak lama ya, itu pengerjaannya harus fokus. Saya lagi banyak kerjaan banget, jadi belum bikin lagi. Ada yang ini aja, kalau mau silahkan hubungi saya via WA. WA nya ada di box deskripsi video ini ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Libra 15 sampai 31 Januari 2022. Sepertinya di sini kalian ini banyak yang akan mendapatkan kebahagiaan ya. Ada pertunangan, ada pertemuan dengan teman, dengan keluarga, bisa juga dengan relasi kerja ya, bisa juga pertemuan dengan misalnya ada pernikahan, perayaan, atau perayaan dari keberhasilan kalian, bisa juga seperti itu. Tapi di sini ada juga kalian yang lagi mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang memang mempunyai kemampuan mumpuni ya, untuk istilahnya memberikan arahan dan pencerahan kepada kalian untuk lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih juga istilahnya memahami ya kehidupan, bahwa istilah kehidupan itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita mungkin lebih mengimaninya sehingga lebih sabar dan lebih mau terus berusaha ya, seperti itu. Tapi di sini kalian juga harus hati-hati dengan orang-orang yang selama ini memperhatikan kalian. Ini memperhatikan ini ada yang ada rasa suka atau cinta sama kalian. Ini berhubungan dengan rekan kerja, rekan bisnis, atau ruang lingkup kehidupan kalian ya, pertemanan kalian. Sesuaikan saja kalian di mana. Dan itu sebenarnya suka sama kalian, tapi ada juga yang memang tidak suka dengan kemajuan atau kesuksesan yang kalian miliki atau alami. Ini bisa berhubungan dengan cinta, bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, atau apapun itu ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan keberkahan rezeki kalian lagi berlimpah, lagi dimudahkan oleh Tuhan. Dan kalian juga banyak yang udah mulai bisa berbagi dengan orang lain ya, menyisihkan sebagian rezeki kalian untuk membantu orang-orang yang tidak seberuntung kalian. Ada juga yang memberikan kepada keluarga. Dan di sini kalian juga banyak yang istilahnya mendapatkan istilahnya hasil kerja keras kalian ini mulai membuahkan hasil teman-teman. Misalnya kalau kalian lagi membuka usaha atau merintis usaha, misalnya ada pekerjaan atau apapun itu, sepertinya udah mulai terbuka rezekinya atau mulai terlihat hasilnya. Misalnya kalau kalian ini tadinya nggak bekerja, sepertinya udah mulai punya pekerjaan ya. Tapi ada juga yang memang sebenarnya kalau kalian menjadi pengusaha atau mulai merintis usaha, ternyata hasil kerja keras kalian itu membuahkan hasil, mulai terlihat hasilnya, mulai ada peningkatan, pengembangan. Atau
kalau kalian berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan urusan atau apapun itu, seperti udah mulai lancar jalannya ya, mulai terbuka jalannya, seperti itu teman-teman. Dan ini memang buah dari kerja keras kalian, kerja keras yang sangat melelahkan kemarin-kemarin dan mungkin hari ini masih seperti itu ya. Dan di sini seperti akhir dari kesedihan, akhir dari keterpurukan, atau akhir dari ketidakberdayaan kalian. Sepertinya mulai terbuka pintu baru untuk kalian menjadi orang yang lebih baik dalam hal ekonomi, hal pekerjaan, ataupun hal hubungan. Karena di sini dalam hubungan pun mungkin tadinya kalian banyak yang mendapatkan kesedihan karena mungkin ya, misalnya banyak dikhianati, banyak tersakiti, banyak dimanfaatkan. Ternyata pada akhirnya kalian mendapatkan jodoh yang baik, yang benar-benar sayang dan tulus sama kalian, dan otomatis pasti itu pemberian Tuhan. Dan memang kita harus yakin teman-teman, kalau kita udah saatnya bertemu dengan jodoh, bertemu dengan rezeki, bertemu dengan kebahagiaan, itu tidak akan sulit ya. Tuhan itu tidak akan sulit kalau udah saatnya. Cuma kalau belum saatnya, memang kita diproses dulu dengan hal-hal yang memang tidak seperti yang kita harapkan, misalnya dengan cobaan hidup, dengan kebangkrutan, dengan rezeki yang seret, atau pasangan dipertemukan dengan orang yang salah terus, mungkin seperti itu. Tapi memang kita harus berproses untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin itu akan menempa kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih sabar, lebih pintar lagi, jadi tidak mudah dibohongi lagi nantinya. Mungkin seperti itu ya. Lagi banyak rezeki dan kemudahan, insya Allah ini baik sekali ya. Tapi di sini kalau kalian di bidang properti, di bidang misalnya pertanian, ini di bidang usaha ya, usaha yang ranahnya cukup besar, ini harus hati-hati dan teliti, jangan sampai kalian salah mengambil keputusan atau salah meluncing barang, rentan rugi. Lihat-lihat dulu kira-kira barang apa yang kira-kira kalau dijual itu cepat laku dan banyak dibutuhkan orang lain. Kalau kira-kira masih sangat tidak terlalu mudah dibutuhkan, ya misalnya contoh aja ya, misalnya kalian tuh jualnya meja, kursi, itu pasti kan orang itu walaupun butuh juga itu mah nanti aja, yang penting beli makan dulu misalnya, yang penting ini dulu gitu. Jadi cari sesuatu yang memang banyak dibutuhkan orang lain untuk saat ini ya, jangan terlalu sesuatu yang memang agak apa ya, agak nggak terlalu wajib gitu, seperti itu ya. Hati-hati. Terus kalau kalian di bidang proyek-proyek itu harus benar-benar teliti dalam meneliti bahan, harga atau apapun itu. Jadi hitung-hitungannya harus benar, karena ini rentan rugi kalau salah teman-teman ya, ini kelihatan banget. Terus kalau misalnya di pertanian juga hati-hati dengan hama, atau misalnya salah menanam seperti itu, atau misalnya longsor, takutnya ya hati-hati. Kalau misalnya udah mulai hujan, mending pulang aja ibu bapak ya, kakak pulang aja, biarin tanamannya, jangan ditungguin terus ya, pulang aja, pulang. Memang sih kita nasib kita nggak pernah tahu, tapi kita berusaha dulu ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga harus hati-hati dengan masalah kesehatan. Ini ranahnya besar kalau untuk kesehatan ya, karena ini takutnya nanti ada hal-hal yang kurang, yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan ya, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan kesehatan, vitamin yang bagus ya, sering-sering mandi juga, begitu teman-teman ya. Jangan sering kumpul-kumpul juga kalau nggak perlu-perlu banget mah, apalagi kalau misalnya cuma ngumpul-ngumpul gitu aja, jangan dulu lah hanya ya. Ini kita ngebahas keuangan zodiak Libra. 15 sampai 31 Januari 2022. Wow, keren. Rezekinya lagi bagus, lagi sukses, lagi bahagia. Aduh, bagus banget ini Libra ya, alhamdulillah. Semoga ini terjadi benar-benar kepada kalian ya. Ini ada rezeki besar, rezeki tidak terduga, ada kedudukan yang baik, baik laki-laki ataupun perempuan, teman-teman. Ada kabar baik tentang keuangan, tentang rezeki. Jadi hasil kerja keras kalian ini membuahkan hasil.
Tapi di sini kalian juga harus fokus dengan apapun yang kalian kerjakan saat ini, karena ini hasilnya bagus ya, hasilnya bagus, dan kalian juga banyak yang bisa berbagi dengan orang lain, dalam arti banyak beramal, dan itu membuat kalian merasa bahagia. Bahagia ini banyak teman-teman, bahagia dengan pasangan, bahagia dengan keluarga, bahagia dengan relasi kerja, karyawan, lingkungan kerja kalian yang mendukung kalian seperti selama ini ya. Dan kalian juga sepertinya harus istilahnya banyak istilahnya menghargai orang-orang di sekeliling kalian yang selama ini mendukung kalian. Bisa orang di masa lalu ya, bisa juga istilahnya orang-orang yang memang keluarga kalian, bisa juga seperti itu, orang terdekat yang pernah ada dalam hidup kalian atau yang ada dalam hidup kalian yang mendukung kalian. Di sini memang bagus banget teman-teman ya, karena di sini lagi banyak rezeki besar, rezeki tidak terduga, atau bantuan usaha ataupun pekerjaan seperti itu. Dan ini memang kalian harus fokus ya dengan apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian inginkan, dan pelajari apapun pekerjaan kalian, karena ini akan membuahkan hasil yang bagus. Kalian semakin bijaksana, semakin ada, dan semakin tenang. Dan di sini kalian juga harus menjadi orang yang bisa diandalkan dalam mengambil keputusan atau dalam memanage usaha ataupun pekerjaan apapun. Karena maju mundurnya usaha ada di tangan kalian kalau kalian seorang yang berkedudukan ya. Tapi di sini kalaupun kalian nggak punya kedudukan, ini rezekinya lagi bagus, banyak berkah, banyak rezeki, hasil kerja keras kalian itu membuahkan hasil. Kalian bisa menabung, bisa menikmati ya, seperti itu. Tapi ingat, kalian jangan ceroboh, jangan serakah, dan jangan boros, dan jangan mudah percaya diri. Ini jangan mudah percaya diri, dan jangan mudah sombong dengan apapun yang kalian miliki ya. Dan di sini kalian juga harus berbagi dengan orang-orang yang selama ini mendukung kalian, bisa keluarga ya, bisa orang-orang yang dekat selama ini, bisa orang yang di masa lalu, di masa sekarang yang memang benar-benar istilahnya selalu ada untuk kalian, orang-orang yang udah lama kalian kenal. Atau ada juga di sini kalian seperti mengingat orang di masa lalu yang pernah ada dalam hidup kalian, dan ketika kalian sukses ingin mencari lagi. Ada yang seperti itu teman-teman, ingin mencari lagi ya, seperti itu. Ini bisa keluarga, bisa juga orang yang kalian cintai, bisa. Sepertinya mungkin mau untuk berkomitmen, mungkin dulu kalian menggantung dia gitu, dengan maksudnya menggantung itu secara hubungan ya teman-teman, dan kalian fokus mencapai apa yang kalian inginkan. Tapi setelah kalian sukses mendapatkan apa yang kalian miliki, mungkin kalian akan datang lagi ke dia untuk mengajak berkomitmen. Mungkin ada yang seperti itu. Bagus banget Libra, lagi cerah banget ya rezekinya. Mudah-mudahan ini terjadi ya, amin. Ini kita ngebahas asmara teman-teman, asmara zodiak Libra. (15 sampai 31 Januari 2022). Ini kartunya banyak banget. Kartunya banyak sekali. Oke deh. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini lagi bahagia dengan banyak yang tercapai cita-citanya, banyak yang terwujud, banyak yang memberikan istilahnya tawaran pekerjaan. Tapi kalian harus hati-hati ya dalam memilih pekerjaan. Kira-kira yang cocok buat kalian aja yang diambil. Kalau yang nggak cocok, atau kalian merasa ini bukan ranahku, atau kalian tidak terlalu mumpuni di bidang itu, mendingan nggak usah. Jadi sesuatu yang memang kalian kuasai dan memang kalian sukai dan cocok dengan kalian. Dan kalian juga harus menunjukkan kinerja dan kerja keras kalian, seperti itu. Dan kalian juga harus melepaskan beban. Karena di sini mungkin walaupun apapun itu pasti ada tantangan ya, bisa kompetisi, bisa apapun itu, atau bisa juga tanggung jawab yang besar. Dan harus hati-hati dalam hal apapun, entah dalam hal keuangan, tindakan, atau misalnya dalam menentukan pilihan apapun itu ya, harus hati-hati karena ini sangat
sangat rentan dengan hal-hal yang membuat kalian kecewa kalau kalian tidak hati-hati ya, misalnya takut salah pilih atau apapun itu. Tapi di sini kalau kalian memang bisa seperti ini, akan bahkan rasa kebahagiaan atau seperti hasil kerja keras kalian itu membuahkan hasil. Misalnya kalian tuh bersama suami ya, misalnya contoh aja, bekerja sama-sama lelah, sama-sama capek, tapi di balik kelelahan itu pada akhirnya membuahkan hasil ya, seperti itu. Dan otomatis itu bisa meringankan beban kalian, bisa tentang utang, kehidupan, apapun itu ya, bisa membuat kalian lebih punya harapan untuk hidup lebih baik ke depannya. Karena ini sebenarnya lelah, walaupun memang kelihatannya bagus tapi lelah, masih lelah kok energinya gitu ya. Kita ngebahas untuk yang intinya banyak meringankan hidup kalian lah, intinya ada harapan kehidupan kalian itu akan baik lagi ke depannya, seperti itu. Ini kita ngebahas untuk yang single ya. Yang single ini sepertinya lagi ada yang sakit hati, mungkin ada yang dikhianati pacar, ditinggalkan oleh pacar, dikhianati oleh sahabat ya, mungkin pacar diambil oleh sahabatnya sendiri atau orang yang kalian kenal baik. Bisa juga istilahnya ini ada seperti pengkhianatan, atau mungkin kalian melihat pengkhianatan dia ya, mengetahui kalian merasa sangat tersakiti, dan kalian juga diharapkan untuk lebih fokus untuk ke masa depan, atau kalian udah ada yang mulai move on dan fokus untuk masa depan atau hal finansial atau keuangan karir kalian. Tapi di sini kalian juga sebenarnya banyak yang akan mendapatkan keberkahan rezeki, misalnya contohnya ada yang mengajak kerja, ada karir yang semakin meningkat, ada rezeki yang tidak terduga, seperti itu ya, hadir dalam hidup kalian. Ada kemudahan, dan di sini sepertinya kalian juga ada teman atau seseorang teman yang memang mendukung kalian. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Kalau seorang laki-laki sebenarnya dia menaruh hati kepada kalian udah lama tapi tidak berani untuk mengungkapkan, mungkin ya seperti itu. Tapi di sini ada juga seperti kalian itu ada peningkatan karir, peningkatan jabatan atau mutasi kerja yang membuahkan hasil yang sangat baik, atau karir yang sangat baik, ekonomi yang baik. Kalian harus fokus ya untuk ini, karena ini akan bagus ke depannya teman-teman. Bisa kalian punya tabungan, punya finansial yang bagus, dan harapan kalian banyak yang tercapai dalam hal karir ataupun finansial. Tapi ada juga kalian akan bertemu dengan seseorang yang membuat kalian fokus, dan itu akan bahkan keberkahan, dalam arti ada cinta yang tulus dan akhirnya akan berujung ke pernikahan atau pelaminan, seperti itu. Ini kita ngebahas untuk yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang laki-laki dulu. Yang laki-laki ini lagi bahagia, banyak berkah, banyak rezeki, banyak harapan yang tercapai, dan tujuan hidup yang terwujud. Ini kalau cinta ini seperti menemukan belahan jiwa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kalian. Bisa akan menikah ya, bisa juga istilahnya bertunangan, atau bisa menentukan inilah yang terbaik walaupun memang belum menikah, karena mungkin ada halangan pekerjaan atau ada urusan apapun. Tapi kalau misalnya bukan cinta, ini seperti ada harapan yang tercapai, ini berbuah pekerjaan yang bagus, rezeki yang bagus, atau kedudukan dan penghasilan yang sangat bagus, atau ketenaran, bisa seperti itu ya. Sesuaikan ya dengan energi kalian. Kita ngebahas yang single ya, single perempuan. Ini sepertinya yang single perempuan ini seperti kalian semakin dewasa, semakin seimbang dalam berpikir, dalam mencari uang juga semakin seimbang, seperti semakin banyak keberkahan atau kebahagiaan, dan kalian juga mulai bisa meninggalkan beban yang selama ini menghimpit kalian, entah karena kekecewaan atau trauma atau apapun itu, atau kehidupan yang toksik ya, atau kehidupan yang toksik atau pergaulan yang toksik itu kalian udah mulai meninggalkan, atau diharapkan untuk meninggalkan hal seperti itu, dan kalian jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Atau kalau di sini cinta, sebenarnya kalian diharapkan untuk meninggalkan orang yang tidak baik untuk kalian, karena di depan sana ada orang yang akan membuat kalian jadi orang yang lebih baik dalam hal kehidupan atau apapun itu. Dalam arti kalau kalian mempunyai pasangan yang selama ini memanfaatkan kalian, membawa kalian ke hal-hal yang negatif, dan itu sepertinya misalnya selalu minta uang kepada kalian atau merugikan kalian secara fisik, secara
pikiran atau apapun itu, tinggalkan, karena di depan sana pasti ada yang terbaik buat kalian, walaupun ada yang belum ketemu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang udah bisa meninggalkan hal yang tidak baik dan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sesuaikan dengan energi kalian ya, seperti itu. Dan kalian ini ada juga yang banyak meninggalkan istilahnya kehidupan yang mungkin kurang baik atau kurang beruntung, mulai merasakan kebahagiaan dalam hal finansial, mungkin seperti ada yang gitu ya, Libra. Begitu teman-teman, saya udah ngantuk juga ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendukung channel aku. Dadah.